Guys, update untuk Fortunerku nginep di sini 2 hari kemarin, 3 hari 2 malam tuh. Di sana di depan sudah kelihatan. Kita mau lihat apa sudah sembuh. Nanti aku ceritain semua pengalamanku. Karena beberapa kemarin DM mau tanya bagaimana sih kok pengalaman di Mitsubishi itu kayak gimana, oke? Hai guys, kembali di Rev It. Ini kita sudah keluar dari bengkel. Dan tadi aku udah coba sih ke tempat yang kita tuh coba di tempat di daerah Dharma Husada, karena itu yang kayak bergelombang gitu, yang aku cerita ini bunyi-bunyi klak gitu teman-teman. So far hilang sih teman-teman. Jadi yang aku bilang apa lalu diganti daun kunci, yang kayak kuncinya ini ganti semua lagi, dicoba takutnya juga nggak pas tuh gimana lah, aku nggak tahu. Ini so far aku pakai aman, jadi sudah nggak ada udah nggak ada bunyi-bunyi lah. Tapi mudah-mudahan 1-2 hari ke depan kita pakai terus nggak bunyi ya. Ini yang pertama, teman-teman, aku mau cerita nih karena ada kemarin 3 orang sih DM aku, beberapa tanya mereka mau beli Pajero, ada yang sudah beli tinggal nunggu barang datang, ada yang barusan jual Fortuner dan kayaknya mau ganti ke Pajero karena videoku. Dan mereka tuh mau tanya, mereka tanya kok gimana sih pengalamannya kalau kayak after service, after salesnya, terus servisnya gimana, di bengkelnya gimana. Mereka nggak ada bayangan karena mereka nggak pernah pakai Mitsubishi katanya. Ini aku ceritain aja pengalamanku ya teman-teman ya. Dulu ketika aku punya Pajero 2012 itu memang pelayanan sih oke-oke aja teman-teman, nggak ada yang kayak nggak enak, itu nggak ada sih teman-teman. Dan enaknya Mitsubishi itu menurutku nggak, salesnya juga nggak kayak, aku nggak mau sebut merek ya, mungkin teman-teman udah tahu sedikit-sedikit, oh ini ganti perlu, ini ganti kok, ini udah waktunya gini-gini. Ini nggak teman-teman, Mitsubishi ini 11-12 sama Toyota kalau bengkel. Jadi kayak dia tuh nggak suka paksa kita atau untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi kayak misalkan ini kok waktunya flash engine lah, ini waktunya bersihin filter AC udara lah, gini-gini. Itu enggak teman-teman. Mereka tuh bener-bener kadang kita yang malah tanya kayak, Pak ini apa perlu ya untuk diganti? Oh belum kok, belum waktunya, ini nanti aja, atau belum ada kendala, nggak usah. Mereka bener-bener menurutku nggak oriented money sama sekali. Kalau Mitsubishi ya, so far aku dulu punya Pajero 2012 tuh yang aku cerita putih. Dan aku punya yang 2011 juga, warna yang aku pernah review juga, kilometernya hampir 160.000. Itu juga nggak pernah ada kendala. Cuma satu yang menurutku sekarang tuh improve dari Mitsubishi. Dulu ketika masih zaman dulu ya, ketika aku servis, misalkan servis 10.000, 20.000 itu teman-teman, itu kadang-kadang aku cuma ganti oli aja itu bisa seharian teman-teman. Jadi aku masuk misalkan jam 10 gitu, bisa sampai jam 2, jam 3 baru keluar mobilku. Tapi sekarang enggak teman-teman. Sekarang tuh mirip banget kayak Toyota. Jadi kalau misalkan aku cuma ganti oli gitu ya teman-teman, itu mungkin 1,5 jam, 2 jam pun itu sudah sambil dicuci mobilku keluar. Jadi menurutku sekarang itu pelayanan Mitsubishi itu jauh lebih improve daripada yang dulu. Jauh banget. Dulu itu cuma aku males tuh perkara lama banget servisnya. Itu mau cuma ganti oli atau cuma servis berkala aja, itu lama teman-teman. Masuk pagi itu bisa keluar sore. Pokoknya pasti di atas makan siang, di atas jam 1. Itu kadang bisa lebih kalau misalkan antri cuci mobilnya, kalau kita mau mobilnya dicuci dalam keadaan bersih. Tapi sekarang enggak teman-teman. Ini aku so far ini sudah beberapa kali servis, not bad. Dan menurutku top juga pelayanannya. Satu yang aku bener-bener masalah bunyi-bunyi ini itu bener-bener luar biasa. Mereka handle-nya Pajero ini teman-teman, daripada yang handlingku kemarin yang 2,8 Fortuner, jauh sih teman-teman. Jujur ya teman-teman ya, nanti aku kasih video yang terpisah gimana Foxiku yang sempat bunyi-bunyi. Cuma aku memang sama sekali belum sempat untuk buat video karena aku sakit dan lain-lain. Itu sempat bunyi-bunyi di bagian sliding door sebelah kiri teman-teman. Itu bunyinya kayak gerobak juga, mirip juga bunyinya sama ini. Terus singkat cerita udah masuk beberapa kali ke bengkel, nggak sembuh kapan lalu, ya sudah aku biarin. Nah tapi aku belinya Pajero dulu, sekali 2 kali. Akhirnya ketika ada teknisi yang pertama aku datang, dia bilang kok kayaknya ini daun pintunya, bukan daun pintu, kayak kunciannya di pintu sama di bagian, jadi yang ikut body, yang nempel ikut body sama yang pintu itu diganti kok kayaknya. Karena kenapa? Ketika kita tes
dan kita lakban, kita rapetin di lakban, itu nggak bunyi kok. Tapi kalau lakbannya dilepas tuh bunyi, kayaknya masalah di sana. Akhirnya mereka mau klaim ke mana itu teman-teman, ke Pajero-nya, ke Mitsubishi. Mereka klaim kalau mungkin takutnya ada cacat produk atau gimana karena mobilku masih baru. Mereka nggak babi-bu guys, nggak sampai 1 minggu aku ditelepon, kok barang udah datang, ayo cepet di sini, kita ganti langsung. Itu nggak ada namanya oh harus dilihat ini dulu lah, pengajuan dulu, nggak guys, langsung gerak cepet. Nah karena aku kemarin kepikiran kalau misalkan kunci pintu itu memang ini, memang apa, memang katanya misproduct. Nah aku kepikiran kalau misalkan mungkin Foxyku juga bermasalah di ini, di pintu sama bodinya juga, karena kapan lalu sempat sembuh tuh karena dilakban juga teman-teman. Yang Foxyku aku telepon orang Toyota minta coba diganti, itu katanya sempat ditolak, nggak tahu sekali atau 2 kali guys. Jadi pengajuannya cukup lama, hampir 1 bulan itu tunggu proses baru akhirnya juga ada pergantian. Tapi nggak secepat Pajero guys, aku nggak tahu karena memang Foxy itu mungkin CPU jadi spare partnya lama. Tapi kalau katanya orang Toyota sih memang ini ya guys, apa, masih pengajuan dulu kok, ada yang sempat ditolak karena belum pernah ada penggantian kayak kunciannya pintu katanya gitu. Tapi di Pajero ini nggak pakai babi-bu, langsung dipesenin, nggak sampai 1 minggu, mungkin cuma 4 hari guys, cuma 4 hari aku ditelepon kok sudah datang barangnya, bisa dicoba kayak gitu. Dan ketika aku ganti memang sembuh, tapi 2-3 hari kembali lagi. Ya ini tadi kembali lagi nih, setelah aku pulang dari Malaysia udah agak enakan, aku kembali ternyata diganti sekali lagi dan kayaknya ini membaik. Mudah-mudahan selesai masalah untuk bunyi-bunyi guys, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tanya gimana pengalaman kayak bengkelnya, after sales gimana, menurutku masih so far aku belum menemui apapun sih teman-teman. Kalau di Mitsubishi Pajero ini, di Mitsubishi dulu kan juga pakai, nggak pernah ada kendala, nggak pernah ada drama-drama kayak apapun, nggak pernah. Bahkan kayak orangnya pun kayak tadi bilang nggak apa-apa kok, pokoknya ada masalah apapun nggak enak lah apa yang menurut Koko, mobilnya kan Koko takutnya kan sensitif ambil mobil ya, sama mobil jadi kayak nggak enak sedikit tuh kerasa, itu bawa aja kok ke sini, WA aku dulu nggak apa-apa, nanti aku pesenin tempat supaya nggak antri, kayak gitu guys sampai pelayanannya. Itu menurutku ya. Kalau teman-teman tanya aku di bengkel mana, dari dulu langgananku kalau Mitsubishi, dari Pajero pertamaku sampai yang ini aku selalu di Sunstar Motor Ngagel guys, no endorse ya, ingat aku nggak pernah endorse apapun. Aku juga teman-teman tahu lah, aku buat YouTube ini juga tujuan utama aku bukan cari uang, tapi memang mau ya, karena aku ini suka gadget, suka edit video, suka beli-beli teknologi lah, gadget-gadget gitu supaya kepake. Dan aku memang hobi sharing-sharing tentang otomotif sih guys, apapun lah aku suka sharing apapun tentang itu. Walaupun teman-teman lihat di IG kan aku juga suka share apapun tentang apa yang ada di pikiranku, opiniku, aku mau keluarkan untuk teman-teman. Siapa tahu dari 100 orang paling enggak 1-2 orang itu kebantu lah sama apa yang jadi experience-ku atau pengalamanku, gitu aja guys. Jadi kalau menurutku so far Mitsubishi oke kok, sangat oke untuk pelayanan mereka so far ya. Kalau aku di Sunstar Motor Ngagel nggak pernah ada masalah sampai sekarang guys, kayak gitu. Oke, ini so far enak mobilnya, belum ada kendala, belum ada bunyi apapun. Mudah-mudahan bener-bener sembuh total karena udah capek sini guys, bolak-balik bengkel, habisin waktu. Oke, doain ya guys, aku semakin sehat. Nanti aku bakal terus buat konten selanjutnya teman-teman. Oke, thank you guys supportnya selama ini. Ingat nanti pokoknya subscribe 20.000, aku bakal bagi-bagi uang cash kayak kapan lalu yang via transfer aja. Oke, thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya.